Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan ya. Salam daripada Borneo. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Tuaran yang terletak di depan Serba Express, Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jadi apa yang kita mau kongsi hari ini adalah tentang aircon, di mana kita mendapat banyak aduan termasuk daripada pemain-pemain juga yang kita sama-sama share, dan beberapa orang customer yang bertanya kenapa kompresor tidak jalan, dan kita mau menerangkan satu-satu agak payah juga. Jadi saya terpikir untuk saya membuat video ini 10 sebab kenapa kompresor tidak hidup. Jadi sebelum lebih lanjut ya, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah 10 perkara yang menyebabkan kompresor itu tidak jalan? Kompresor aircon yang kita cerita sekarang ni aircon. Tidak kira you punya kereta itu jenisnya apa nama? Kereta mahal kah, kereta murah kah, basicnya hampir sama. Walaupun dia agak berubah sedikit untuk kereta-kereta hybrid, mungkin berubah sedikit lah. Tapi basic dia 80% sama. Oke, kenapa kompresor itu tidak hidup? Jadi ada 10 sebab kenapa kompresor itu tidak hidup. Dan di sini saya akan menceritakan sebab kenapa tak hidup dan cara kita cek dan mendeteksi setiap komponen-komponen itu sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Ya, jadi perkara pertama sekali, untuk kita lebih lanjut, kita kena paham dulu kompresor itu apa sebenarnya, tujuan kompresor itu dicipta. Kompresor ini sebenarnya tujuannya adalah untuk kompres gas. Kenapa betul dikompres? Untuk memberi daya mampatan kepada gas untuk senang sejuk. Sebab benda yang tidak dimampat susah mau sejuk. Begitu juga enjin. Udara yang tidak dapat mampatan, kereta susah mau hidup. Kalau dia hidup pun dia jacking. Itu sebab itu kenapa semua benda ada pemampat. Kalau kita buat jalan tidak ada mampatan, senang itu celok senang itu jalan tuh berlubang-lubang. Sebab kita tidak mampat dulu baru kita tetar. Kebetulan banyak jalan raya di Sabah ini bermasalah, saya sentuh sedikit pergi sana lah. Inilah kadang-kadang kontraktor tidak ada mampatan. Dia pukul-pukul pakai skop saja. Tidak ada mampatan. Di aircon pun begitu. Kalau kompresor tidak ada mampatan, aircon pun susah mau sejuk. Siapakah yang memampatkan tadi? Itu kompresor. Apakah itu kompresor? Macam mana bentuknya? Oke, sekarang kita ke depan sini ada kompresor nih. Ini contoh-contoh kompresor yang biasa punya. Kompresor, dia ada kompresor punya housing, ada piston dalam, ada pakai rotary, ada magnet. Dalam magnet lagi dia ada beberapa kepingan dalam. Oke, jadi hari ini kita akan bercerita 10 sebab kompresor tidak hidup. Banyak orang cakap kompresor tidak hidup, takkan kita mau ganti kompresor terus? Kan? Kompresor tidak hidup, takkan kita mau ganti PCB terus? Kompresor tidak hidup, takkan ganti enjin terus? Sebab kita kena tahu bahwa kompresor juga ini dipengaruhi oleh suhu enjin tadi. Jadi sekarang ini saya akan simpulkan 10 sebab kenapa kompresor tidak jalan. Dan kenapa ini terlintas? Sebab banyak customer yang datang bertanya, kenapa mahal, kenapa itu, kenapa ini. Kenapa pula aircon masalah, enjin pula yang kena kacau. Jadi jawapannya senang saja. Boleh tengok di YouTube saya yang lain, tapi tidak detail di sana lah. Detailnya sini adalah 10 sebab kompresor tidak jalan. Oke, yang pertama sekali, gas tidak cukup. Nih, gas tidak cukup. Gas mesti mencapai 50 PSI ketika enjin ataupun kompresor off. Contohnya di sekarang 50 PSI. Sekiranya gas dia cukup, nih, gas mesti minimum 50 PSI ketika enjin ataupun magnet tidak engage. 50 PSI untuk minimum dia mau jalan tuh kompresor. Kalau gas tidak ada, dia kosong, memang kompresor tidak akan jalan. Untuk apa? Untuk memberi keselamatan kepada kompresor itu supaya jangan dia rosak. Sebab bila kita jalan cek kompresor tapi gas tidak ada, dia akan merosakkan komponen di dalam. Macam pam air lah, kau kasih jalan cek itu pam air tapi tidak ada air. Makanya pam itu pendek jangka hayatnya. Jadi untuk keselamatan kompresor, syarat utama mesti 50 PSI. Jadi hose high pressure. Contoh di sini sekarang kita ada satu kereta contoh. Oke, minimum kompresor dia mau jalan mesti jarum merah nih. Jarum ini adalah gas, sebelahnya adalah kompresor. Ketika engine off ataupun kompresor tidak jalan, kita mau tahu ada gas ke tidak, tengok jarum. Tengok jarum sini, kameramen tengok sini, bukan tengok saya. Tengok sini, jarum dia mesti di bawah atas 50 PSI minimum. Sekarang ini 15 kompom ada gas lah.
Jadi dia mesti 50 nih jarum. Ketika off, ini engine tengah off Itu belting tidak jalan. Coba kameramen tengok. Engine tidak jalan, kompresor pun tidak jalan. Oke? Jadi minimum. Kalau gas tidak ada, kompresor pun tidak mau jalan. Itu yang pertama. Oke? Yang kedua, pressure switch rosak. Kita tengok nomor 2 nih. Pressure switch atau sensor switch. Oke, sensor ini ada 2 jenis. Satu menggunakan pressure switch, satu lagi menggunakan pressure sensor. Oke, pressure switch biasanya dia menggunakan pressure switch. PS ini pressure switch 2 wire. 2 wire. Kalau dia pressure sensor PSS biasanya menggunakan 3 wire. Oke, yang ini dia ada positif saja atau negatif saja. Dia satu arah. Ini kalau dia positif saja. Kalau ini ada positif plus dengan negatif ada sekalian. 3 wire. Dia ada positif, dia ada negatif, dia ada direct grounding. DG, direct grounding. Ini pergi ECU. Oke. Soalannya sekarang, kalau pressure switch ini apa fungsinya? Fungsi pressure switch adalah mendeteksi gas ada di dalam pipe ataupun tidak. Di dalam sistem untuk aircon ada gas kah tidak? Sebab dia yang beritahu. Sekiranya pressure sensor itu rosak ataupun pressure switch itu rosak, dia akan menyebabkan ECU tidak dapat memberi arahan kepada relay kompresor untuk hidup. Jadi kompresor pun tidak mau jalan. Itu pertama. Oke, macam mana kita mau tahu pressure switch itu oke ataupun tidak? Kita menggunakan 2 cara untuk kita tahu pressure switch oke ataupun tidak. Kita menggunakan test lamp. Test lamp saya ini ajaib, ya. Bila kita sentuh begini, kita boleh alirkan positif. Tengok tangan saya. Kita tekan ini boleh alirkan positif. Bila kita tekan ke belakang, kita boleh letak dia negatif. Boleh kita haruskan negatif. Dia keluar hijau. Tapi tanpa kita menekan apa-apa, kita just touching seperti ini. Saya kameramen sini. Ini positif, boleh tengok di ini. Saya sentuh tanpa tekan apa-apa, saya tahu di dalam ini ada positif. Saya tahu kalau kamera nampak ke positifnya. Merah ya, nampak? Merah. Kalau saya sentuh begini, ini mananya negatif. Saya sentuh begini positif. Oke. Jadi sekarang soalan dia macam mana kita mau tahu pressure switch itu rosak ataupun tidak. Kita menggunakan 2 kaedah, satu guna test lamp, yang kedua guna multimeter. Oke, sekarang kita akan cabut nih pressure switch di sini. Dia biasa untuk kereta Exora. Dia punya pressure switch ni duduk sini. Kameramen tengok, kasih place dia. Oke, pressure switch-nya ada duduk sini. Kita buka wire ni. Oke, kita mau tahu pressure switch oke dengan syarat gas ada. Jangan cek begini kalau gas pun tidak ada. Ini kita kata ada gas. Jadi tengok di meter. Oke, kita buka 2 wire ini, 2 wire, nampak? Wire 2. Jadi dia punya current masuk positif, current keluar pun positif juga kena keluar. Jadi kita mau tengok pressure sensor ni, pressure switch ni okey ataupun tidak. Kita ambil ni. Ni jepit, ini kabel, kita jepit ni, test lamp. Kita jepit satu terminal di sini. Kameramen fokus. Kasih tahu kalau tidak nampak kamera. Kita fokus sini. Okey. Kita tahu bahawa wire yang ini kita sentuh adalah negatif. Yang ini sekarang jepitan ni. Jadi kita sentuh saja. Okey, kita sentuh. Kalau dia menyala negatif di sini tanpa sentuh apa-apa, kita just touching. Kalau dia menyala seperti ini, ya kameramen nampak hijau Amanahnya pressure switch oke. Sekarang kita tengok. Hidup. Apa? Jadi pressure switch oke, betul? Tak payah flash kalau mau kasih nampak cahaya. Cahaya kalah dia nanti. Oke, nampak hijau. Jadi mananya pressure switch oke. Tapi dengan syarat gas mesti ada, yaitu minimum 50 PSI. Itu cara pertama menggunakan pressure switch, menggunakan test lamp. Yang kedua, cara menggunakan continuity multimeter. So kita ada satu multimeter, ya. Kita ada satu multimeter, kita pusing sini. Kasih bagus yang ini. Masuk. Kita multimeter pusing sini, tengok. Ini. Multimeter tengok ya. Kalau ada bunyi beep, tengok sini, kita bawa ke sini. Nih, kita sambung dia. Kalau dia bunyi beep, mananya pressure sensor itu oke. Ini kereta baru memang. Oke, ini kita belajar saja. Mana tahu kereta Anda itu bermasalah. Oke, kita tengok. Kalau dia bunyi beep seperti ini. Kameramen tengok sini. Nih. Kalau dia bunyi beep, kalau kita sentuh 2 terminal, mananya pressure switch oke. Sekarang kita tengok sini. Kameramen fokus. Alright. Tengok ya. Kita sentuh terminal positif sebelah. Kita sentuh sebelah. Kameramen nampak? Nampak? Oke. Mananya pressure switch oke. Jadi pressure switch oke, mananya tiada masalah di pressure switch dengan syarat aircon
gas ada. Oke, itu yang kedua. Kalau pressure switch ini masalah, kompresor tidak akan jalan. Sebagai contoh, sekarang kereta ini saya cabut pressure switch-nya. Betul? Kompresornya boleh nampak kah? Sekarang saya cabut. Oke. Tengok kompresor dalam tuh, kompresor boleh nampak. Ini boleh nampak berjalan ke tidak? Kameramen situ saja. Sekarang ini saya akan on-kan kereta ini. Betulkah bila saya cabut PCB kompresor tak mau jalan? Oke. Jadi sekarang ini on-kan aircon. Kameramen pergi sana tengok dia on aircon ke tidak? Tengok dulu. Oke, on, blower on. Kereta baru nih ya. Nah, kita saja untuk belajar. Oke, on. Alright. AC, oke, pergi depan kamera. Oke. Tengok kompresor tidak jalan, betul? Kameramen tengok sana. Saya pakai laser saya. Tengok kompresor tidak jalan lah. Sedangkan aircon on, betul? Tengok kompresor itu tidak jalan. Oke, saya ambil wire yang saya cabut tadi nih. Tengok kameramen. Saya cabut, andai kata ini saya cabut kononnya pressure switch masalah lah. Saya cabut, tengok sana, saya sambung. Nah, tuh dapat. Tengok kameramen, jalan. Tuh, kompresor jalan, kipas otomatik dah jalan, betul? Ah, tuh. Oke, sekarang saya cabut lagi. Saya cabut. Tengok kameramen tengok sini. Di magnet saya cabut ah. Tuh, magnet akan mati. Betul? Saya sambung lagi. Kompresor saja jalan. Nah, jadi itu yang perbahasan kita yang pertama. Oke? Yaitu di mana sekiranya pressure switch bermasalah, otomatis aircon tidak akan hidup. Magnet kelas tidak akan hidup, kompresor tak mau hidup. Oke, coba off. Oke, faktor yang ketiga. PCB bermasalah. Kompresor pun tidak akan hidup apabila PCB bermasalah. PCB itu yang ini. Coba kameramen sini. Sana kameramen. Oke, kalau kita nampak di sini. Oke, coba start engine. Oke, start. Ini kereta baru untuk kita belajar supaya kita senang paham. Oke, sekarang contoh kita on. Alright. Ini PCB. Kalau rosak ini semua komponen dalam, kadang-kadang kita tekan switch AC. Ini nampak nih. Tekan AC. Kan? AC kita nampak menyala. Menyala bukan jaminan lah kalau kereta baru. Oke lah, ini kadang-kadang kereta tua. Menyala bukan jaminan dia touching di belakang nih. Dan kemana kan PCB dia main negatif ah. On blower. On begini sepatutnya dia on AC. Tapi kadang-kadang kita tekan AC menyala, tapi sebenarnya PCB bermasalah. Kadang-kadang termostat bermasalah, kadang-kadang switch di sini bermasalah, kadang AC punya switch bermasalah. Oke? Kalau PCB bermasalah, aircon kompresor pun tidak mau jalan. Itu yang ketiga. Yang seterusnya, yang keempat. Oke, yang keempat, termostat regulator. Sekiranya termostat regulator yang keempat ini bermasalah, untuk kereta Viva Myvi, ini termostat regulator. Untuk Myvi Viva lebih kurang gini, dia adjust sejuk. Berapa sejuk kita mau di sini. Oke? Kalau ini rosak pun kompresor tidak mau jalan. So di mana kalau kita terpasang PCB-nya seperti di dalam, kameramen dari sana. Oke? Nih. Nah, kalau kita nampak, sekarang ini kita tengok. Kalau ini kita rosak ini adjust makin sejuk, betul? Ini makin tidak sejuk, tengok dia punya nih. Ini di sini makin sejuk, betul? Ini tidak berapa sejuk. Kalau ini rosak, kita pusing. Kadang-kadang ketak-ketak begini. Ini oke lah, ini baru kan. Kereta belum sampai, baru berapa bulan nih? 5 bulan ke 4 bulan. Oke. Kalau ini rosak, termostat regulator ataupun termistor regulator akan menyebabkan kompresor pun tidak mau hidup. Oke. Itu yang keempat ah. Termostat regulator. Alright. Yang kelima, relay kompresor. Nih. Kalau relay kompresor, kita tahu bahwa siapa selalu ikut saya punya channel, kaki kiri kompresor dia gini. Oke, ini saya lukis ah. Ini 30, ini 87, ini 85, ini 86. Oke. Ini kompresor sini. Kompresor. Ini grounding, betul? Oke, ini kompresor. Ini 87 ke sini, betul? Positif. Alright. Yang ini dari ECU. Yang ini dari kunci. Yang ini direct battery. Battery masuk. Oke, kalau kita nampak, kalau relay ini 85 adalah positif, negatif,
positif, positif. 86 ini dari ECU. Sekiranya 8586 ini sudah disambung, tapi oleh karena kaki 30 dengan 87 tidak bersambung, kompresor pun tidak mau jalan. Kompresor tidak akan jalan. So soalannya sekarang, sekiranya kompresor ini kita mau tahu relaynya oke ataupun tidak, ada caranya kita cek relaynya. Yang pertama sekali, sekarang saya matikan engine. Ada dua cara untuk kita cek relay dia. Satu menggunakan multimeter gabungan dengan ini. Yang kedua, kita akan cek relay ini menggunakan multimeter. Oke, sekarang kita ambil test lamp. Oke, saya akan cabut satu relay di sini. Contoh sekarang, kameramen, nah kita tengok. Ini contoh saya cabutlah relay. Kita nak tahu mana satu relay yang bermasalah. So, cara cek dia, untuk kameramen sini dia ada 4 kaki. Siapa yang selalu tengok channel saya dia paham lah. Oke, 85 ini, 86, 30 dan juga 87. Ini yang pergi kompresor. Tak kira dia kadang terbalik, ini 30 dan 87 tak kisah. Jadi fungsinya 85 86 adalah menghasilkan medan magnet untuk sambung dengan 85 87 dengan 86. Jadi bila kita paham, kita mendeteksi satu masalah, kita mau tahu relay masalah kompom ataupun tidak, kita dua cara kita boleh guna menggunakan multimeter. Oke, kameramen boleh sini. Oke, sekarang kita ada satu multimeter, kita menggunakan continuity juga. Oke. Kita ambil nih satu orang sini. Oke, jadi kita menggunakan multimeter nih dengan alat yang ajaib ini juga lah kita boleh. Oke, pertama kita gunakan nih, kita jepit nih negatif di kaki 85 ataupun 86 tak kisah. Yang kaki kecil ini dianggap 85, 86. Terbalik pun tak kisah, begini pun boleh. Janji dia ada positif negatif dan kita kena adjust kita punya multimeter sehingga dia ada bunyi bip. Tengok om di sini ada bunyi bip. Coba kameramen kesentuh. Oke, kesentuh. Sekiranya kita sentuh nanti ini barang, dia bunyi bip, mananya relay ini bagus. Sekarang ini ini negatif sudah direct, nampak hijau nih. Jadi tinggal saya bagi positif. Ini test pen saya boleh bagi positif. Dan satu orang akan sambung sini relay dia. Oke? Oke, kiri kanan. Jadi sambung. Oke? Jangan kasih sentuh sini ya. Oke. Tengok kalau dia menyala. Saya kasih positif, Pak. Ini negatif sudah ada. Saya mesti ada positif, mesti ada negatif, barulah ini bersambung dengan sebelah, betul? Jadi sekarang saya kasih. Oke, nampak menyala, tengok, kasih kameramen kasih jauh sedikit supaya nampak itu serentak. Nampak Oke, saya buka, saya sambung. Menyala, betul? Bawa pergi om. Jadi ini relay Oke, jangan terpengaruh dengan bunyi tip-tip. Kalau kita dengar saya pasang ini, ada kita jumpa relay bunyi tak tuk, tapi sebenarnya tidak bersambung. Cara akurat untuk cek relay adalah seperti ini. Ini bawa pergi om ataupun ini yang ada bunyi tanda speaker. Ini kita kasih positif negatif. Kalau dia bunyi bip, kompom oke itu relay. Nampak? Saya bagi positif, ini negatif memang sudah on sedia. Yang ini positif kita tekan nih tangan saya nih. Tekan nih. Ini nampak? Tekan saya bagi. Kalau saya pergi belakang jadi negatif. Saya tekan di depan. Sebab negatif sudah ada, tinggal positif mau bagi. Nampak? Oke? Jadi relay sekarang cara cek relay begitu. Jadi kalau relay masalah, kompom, kompresor tidak mau hidup. Oke, jadi sekarang kita pasang balik lah. Kita pasang balik. Ini contoh kita cek relay saja. Kalau kita mau cek relaynya di sini, kita boleh cek relay di sini. Di sini dia punya kedudukan. Kalau kita dapat kameramen, kita tengok sini. Contoh sini radiator fan, betul? Sini dia tulis apa nih? Kompresor, betul nih. Kameramen boleh nampak ada di sini. Yang inilah. Kita cari cabut saja ini. Kita uji macam tadi. Ini ada tulis radiator fan yang ini, kompresor yang ini. Kita boleh tahu kalau kompresor dia masalah, kompom dia tidak akan hidup. Jadi kita cek relay macam itu caranya. Oke, itu yang berkaitan dengan macam mana kita cek relay. Oke, fuse. Fuse putus, kompom tidak akan ada api lah. Dan seterusnya wiring. Oke, masalah wiring ini kita penting ya. Contoh saya beritahu, kita pernah jumpa kereta Viva, Myvi, wiring dia putus. Contohnya kita tengok wiring daripada mana. Wiring ini banyak wiring dari PCB, wiring daripada ECU, wiring daripada sistem. Kalau bermasalah wiring, kompom tidak akan hidup. Jadi itu yang kelima. Wiring bermasalah. Jadi saya mau tengok saya punya pen dulu mana sudah. Ya, saya punya marker pen mana? Ya. Oke. Yang kelima. Ada sini. Oke, jadi kalau relay masalah, kompom masalah juga lah.
Kalau fuse menggunakan test lamp ini senang aja. Kalau macam saya punya ini senang lah. Macam contoh lah, kata kameramen tengok kita cek fuse menggunakan ini senang saja. Kalau dia menyala merah, contoh saja lah, contoh Contoh kita mau tahu dia fuse menggunakan ini, kita tengok saja ini merah, sebelah pun merah. Makanya tidak putus lah. Sini merah, sini merah. Ini cara kita tes fuse menggunakan alat ajaib saya nih. Nah, ini tidak putus lah. Kalau satu merah, satu hijau itu putus. Putus. Kalau satu merah sini, kamera rapat sedikit, nampak titiknya tuh. Ini nampak ada titik-titik kan, kasih flash dia. Nampak ini titik nih, kasih sentuh nih. Nih. Nampak sentuh sini. Disentuh sini. Kalau dia putus, dia akan satu merah, satu hijau. Itu mananya putus. Ya. Tapi kalau satu merah, masuk pun merah oke, mananya fuse tidak putus. So tidak payah cabut lah. Gunakan alat ini pun boleh. Oke, seterusnya. Magnet kelas bermasalah yang keenam. Kompresor juga tidak boleh jalan. Kita tahu bahwa kompresor yang ini untuk dia hidup ini barang, dia perlukan positif dan negatif. Di dalamnya ada 3 plate. Ini namanya magnet coil. Ini coil dia. Ini namanya pulley bearing. Ya, ini namanya kelas pulley. Oke, dia duduk serentak begini. Untuk dia tarik ini pulley keluar masuk, dia perlukan medan magnet, yaitu mesti ada positif. Nampak wire ini grounding. Yang ini positif dari relay tadi. So, kalau magnet ini rosak, di dalamnya ada gegelung kuningan. Sekiranya rosak ini barang, dia tidak boleh tarik ini. Dia tidak boleh tarik ini magnet. Bila dia tidak boleh tarik ini magnet, macam mana dia mau pusing ini shaft? Kameramen dekat. Macam mana dia mau pusing ini shaft? Ini shaft dia harap yang ini mau pusing nih. Ini dia mau pusing. Macam mana dia mau pusing kalau ini sendiri tidak engage di sini? Macam mana dia mau engage kalau positif negatif tidak ada? Jadi penting adanya magnet kelas. Tapi sekiranya kita cek ada positif negatif sudah. Ini grounding memang negatif lah di sini duduk. Ini macam contoh di sini positif ini daripada relay. Ada api dua-dua, tapi ini tidak mau engage. Barulah kita boleh salahkan magnet kelas yang rosak. Oke? Paham? Itu magnet kelas. Kompresor tidak mau jalan juga, boleh salahkan magnet kelas itu yang rosak. Dan seterusnya. Termistor. Yang ke-7. Termistor itu dia duduk dekat cooling coil. Saya bagi contoh termistor itu yang ini. Nih. Dia duduk ini cooling coil. Ini cooling coil, dia duduk di sini. Kameramen dekat sikit. Dekat sini, masuk sini. Dia baca. Ini, dia baca di sini sensor. Termistor ini dia baca. Kalau ini rosak, dia tidak akan pusing kompresor juga. Jadi termistor rosak pun boleh jadi magnet kelas tidak akan engage. Oke? Seterusnya, amplifier rosak. Kalau amplifier rosak ini dia membaca daripada ECU, dia masuk sebelum sampai ECU dia akan masuk ke amplifier dahulu. Kalau rosak amplifier, dia tidak akan hidup juga kompresor. Apakah kereta yang pakai amplifier? Semua Proton pakai amplifier. Pro 2 kancil ada. Walaupun dia kancil itu injinnya pakai karburator, tapi sistem ekonnya gunakan elektronik. Itu disebut amplifier. Di dalam amplifier itulah dia akan terima maklumat AC. Dalam amplifier itu terima termistor maklumat. Hasil maklumat dikumpul baru dia demand pergi ECU. Itu amplifier. Untuk kereta ini amplifier, untuk kereta Exora, kereta Saga FLX, BLM, FL, FLX, amplifiernya duduk sini. Ini kita bagi ilmu percuma ya, supaya kamu jangan lupa kasih CC dia. Kameramen kena ke sini, sebelah saya. Jangan nampak tuan. Oke, ke sini. Oke, amplifier ini kalau rosak, ciri-ciri dia kompresor pandai gila ataupun langsung tidak hidup. Sini. Oke, amplifier ini duduk sini. Kameramen boleh tengok Nampak nih? Untuk Saga FLX ini dia ada amplifier. Nampak nih? Kalau ini rosak, kompresor tidak akan hidup. Kalau dia rosak juga boleh jadi gila itu kompresor. Oke? Itu kita paham. Untuk kereta Saga, BLM, FLX, Exora, pokoknya Kempro, amplifier dia duduk sana. Kalau rosak, kompresor pun tidak akan hidup. Itu yang ke-8. Oke, itu yang ke-8. Yang ke-9, kompresor juga tidak akan hidup apabila engine overheat. ECT sensor. ECT sensor normal 100 derajat Celcius ke bawah. Tetapi apabila ECT sensor dibaca, dia memberitahu ECU, mengatakan bahwa engine ini panas, otomatis kompresor akan dimatikan supaya tidak menambah kepanasan engine. So ECT sensor itu duduk untuk Kempro, Saga FLX, BLM, dia duduk sini. Kameramen ke sini. Saya mungkin tidak berapa nampak. Dia duduk, mungkin saya main tunjuk siap begini ya. Dia duduk di atas alternator nih. Ada 2 wire di belakang nih. Ini alternator. Di bawah atas segi alternator tidak ada 2 wire. Itu namanya engine coolant temperature.
So, engine coolant temperature ini senang saya mau tahu. Apabila kereta Anda overheat, otomatis aircon akan jadi panas. Bukan bawa pergi ke aircon, pergi bikin kau punya engine. Jadi kalau kita tidak jujur, kita boleh cakap buat aircon dulu. Pura-pura aircon masalah sebab memang aircon panas. Lepas itu lama-lama baru kita buat engine. Kita dapat untung 2 dalam 1. So itulah kenapa kita buat ini video. Sebab kejujuran itu mahal daripada duit. Sebab itu bila orang jujur itu hargai mereka. Jangan datang kedai sudah orang jujur, kau minta kurang lagi kau-kau, untung pun kulit bawang. Jadi inilah antara kriteria dia. Kenapa kita perlu menghargai orang-orang yang jujur di bengkel Anda sana. Hargai mereka. Support mereka. Kalau dia mahal sedikit tidak apa. Yang penting dia jujur. Ini bukan saya support saya ini jujur. Semua bengkel pun banyak jujur. Mungkin ada yang terlepas pandang saya. Tapi ada orang yang tidak menghargai, datang sini mau free saja. Mau datang sini pun kita untung kulit bawang. Tidak tahu kita sudah jujur dengan dia nih. Jadi kita kena jujur. Kalau datang aircon Anda panas, kalau kita tidak jujur, kita bikin dulu aircon, ganti sistem, baru kita bilang engine masalah. Dapat 2 dalam 1. Sebab itulah saya sentiasa bercakap dalam channel saya yang 23.000 lebih sudah sekarang ini, yang mahal itu bukan duit, tapi yang mahal itu jujur. Jadi bila orang sudah jujur itu janganlah minta kurang kau-kau pula. Bincang yang ala kadar, tengok. Untuk kita sama-sama paham bahwa keuntungan itulah yang menyebabkan kita punya bengkel ini boleh stabil ataupun tidak, boleh survive ke tidak. Kalau untung kulit bawang, macam mana kita nak bayar gaji orang, sewa kedai, bayar supplier? Ini antara benda-benda yang perlu dipertimbangkan. Kalau dia mahal tetapi berbaloi, itu kita hargai mereka sebab dia jujur dengan kita. So, kalau kita tidak jujur, kita boleh cakap engine overhaul, aircon ganti kompresor lah, kita boleh cakap ECU masalah, kita boleh cakap kondenser sumbat, kita boleh cakap valve sumbat, kita boleh cakap cooling coil, kita boleh cakap PCB, berapa banyak aircon mau diganti. Tapi sebenarnya masalahnya engine saja, yaitu ECT sensor menghantar maklumat ke ECU bahwa engine Anda panas dan otomatis ECU mendeteksi dan seterusnya dia akan matikan. Dia akan matikan aircon dahulu. Sekiranya Anda degil juga, sudah mati aircon, temperature masih naik, mungkin seakan termostat, mungkin sebab kipas tidak jalan, dia akan matikan engine seterusnya untuk mengelakkan engine Anda bengkok headnya ataupun overheating melampau sehingga kena top overhaul. So itu yang ke-9 ya. 9 kah? Yang ke-10 ya. 10. Ini otak dia. Otak dia. ECU bermasalah. Kita banyak jumpa Biba, kita banyak jumpa Myvi, kita jumpa Avanza, engine oke. Tapi bila on aircon tidak mau hidup. Bila kita tengok rupanya driver di dalam ECU itu engine ECU itu engine control unit tuh, di dalam tuh ada driver, dia ada MOSFET, dia ada IC, dia ada driver. Setiap driver tuh dia ada fungsi dia. Ada yang jaga engine, ada jaga api, ada jaga injektor, ada jaga aircon, ada jaga relay bagian fan. Semua dalam ECU. Tapi sekiranya ECU tidak menghantar maklumat, seperti mana sekarang ini adalah relay kompresor contoh ini sekarang. Sekiranya ini dari ECU nih, tidak dihantar ke relay kompresor tidak mau hidup. Sebab mungkin itu ECU sendiri bermasalah, mungkin ada orang yang direct dia short. Jadi inilah antara 10 sebab kenapa kompresor tidak mau hidup. Jadi kalau datang sini kompresor tidak hidup, jangan terus tiba-tiba gas lah, tiba-tiba ganti kompresor lah. Ini kena kaji dulu satu-satu. Jadi hantar ke bengkel yang Anda percayai, insyaAllah masalah dapat diselesaikan, duit Anda pun berbaloi untuk dibelanjakan. Jadi ingat, yang mahal bukan duit, tapi yang mahal itu adalah jujur. Oke, itu saja sekadar perbahasan. Sekiranya konten ini bagus, mohon subscribe, like, ataupun share dengan kawan-kawan Anda. Mungkin ramai lagi yang memerlukan ilmu ini. Jangan simpan di handphone Anda, sebab kenapa ilmu ini terlalu mahal dan jarang orang share. Sebab-sebab kenapa kompresor tak mau jalan. Jadi kita share saja, semoga ilmu yang serba kekurangan ini, ilmu yang tidak berapa ini dapat dimanfaatkan orang-orang yang memerlukan di luar. Jadi tugas kita hanya berkongsi dan tugas Anda pula hanya share kepada mereka-mereka pengguna-pengguna kendaraan yang lain. Semoga pahala itu mengalir. Kebaikan yang kita buat itu mengalir kepada mereka-mereka yang memerlukan, terutama mereka yang sentiasa ditipu ataupun minta maaf, bukan ditipu lah, mungkin mangsa ataupun masalah, mungkin kekurangan ilmu di bengkel-bengkel lain, barangkali bukan semua, tetapi segelintir barangkali yang tidak tahu sistem dia mengambil tindakan try and error. Tukar saya semuanya dulu, belakang cerita itu. Itu tidak boleh. Bila kita ada knowledge begini, insya Allah dengan ilmu yang 10 sebab tadi ini, kita boleh berawas, kita boleh at least kita boleh tahu apakah benda yang dia tukar itu masuk akal ataupun tidak. Oke, itu saja. Sekiranya video ini bagus, insya Allah bolehlah subscribe, like, ataupun share. Sekali lagi, komen sekiranya Anda mungkin menghadapi aircon yang bermasalah, boleh komen di ruangan bawah tuh. Dan mungkin juga saya ada kekurangan, mohon diperbetulkan di ruangan komen. Atau mungkin ada kekurangan lain, itu atas kelemahan saya sendiri.
Apa yang penting, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Oke, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.